خبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan kasiran untuk Mas Trisno yang sudah membacakan suci Al-Quran. Mungkin bisa dibacakan juga Mas Trisno artinya supaya kita bisa lebih memaknai dari ayat yang dibacakan. Terima kasih. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, itu Hafsah, lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya, Nabi maksudnya. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika itu Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah. Dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolong. Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu.
perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, dan yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengabukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman secara bersama dengan. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahu. Terima kasih banyak Mas Trisno telah membacakan ayat suci Al-Quran surat At-Tahrim beserta artinya. Masya Allah, semoga menjadi ya pemberat amal bagi Mas Trisno yang membaca dan juga kita yang mendengarkan sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang ditunggu-tunggu akan segera kita mulai, yang mana akan banyak sekali ada ilmu-ilmu di dalamnya. Tapi seperti pepatah yang kita tahu ya, tak kenal maka tak aruf. Izinkan saya Muhammad Iqbal untuk memandu acara ini dan juga membacakan sedikit profil tentang dua narasumber yang buat saya inspiring banget ya. Yang pertama ada Ibu Rina Edward dan juga Bapak Rudi. Keduanya ini adalah sepasang suami istri yang kalau saya baca profilnya itu, wih, ini bukan kaleng-kaleng nih kalau kata anak-anak muda zaman sekarang ya. Ya, sedikit aja yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya, biar menambah excitement kita. Karena kalau saya di sini ada apa ya, alat pendeteksi energi ini kayaknya semua yang di ruangan ini energinya positif semua nih, Bapak Ibu. Jadi bagus banget kita mulai momentum ini dengan lebih bersemangat ya. Ya, sedikit tentang Pak Rudi dan Ibu Rina. Beliau mulai aktif, terutama Pak Rudi ya, mulai aktif ketika masih kuliah, aktif berdakwah di University of Arizona dan kegiatan dakwah kampus hingga mengajar di State Federal Prison di Arizona ya. Beliau juga berdakwah sampai ke ke penjara di Arizona. Pak Rudi sampai saat ini sudah mengisi berbagai kegiatan kajian, eh, konferensi, workshop, dan camp lebih dari 20 kota di berbagai belahan dunia, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan juga Jerman. Dan sekarang sedang mengemban amanah sebagai Director of IMSA ya, Indonesian Muslim Society in America, sebagai Director Development Department. Nah, kalau profil keluarga ada Ibu Rina. Ibu Rina adalah lulusan dari lulusan kedokteran ya Bu ya dari Universitas Indonesia dan di kalangan IMSA Sister atau sisterhoodnya dari Indonesian Muslim Society in America. Uni Rina ini atau Ibu Rina ini dikenal sebagai mentor tahsin. Nah, jadi kalau belajar mendrilling huruf-huruf makrozal huruf nih Ibu Rina salah satu yang paling expert dan juga yang paling terkenal nih menurut info teraktual, beliau juga sangat mantap di bagian sate Padang dan empek-empeknya nih. Jadi mungkin kita harus komersialisasi ke belahan Eropa juga nih. Jadi nggak cuma di North America aja yang merasakan, mungkin nanti bisa, siapa tahu bisa punya restoran di Eropa juga ya Bu ya. Karena mayoritas yang mendengar sekarang di Eropa. Ya, sedikit juga tentang profil keluarga dari Ibu Rudi, Ibu Rina dan juga Pak Rudi. Saya memiliki 5 orang anak ya. Yang pertama itu namanya Radiah. Radiah ini lulus cum laude, master di University of Texas dan bekerja sebagai di bidang chemical atau kimia sebagai kemis ya, ahli-ahli kimia. Dan anak yang kedua bernama
Asia, juga lulus dengan summa cum laude dari University of Texas dan sekarang bekerja sebagai data scientist. Anak ketiga bernama Rida mendapatkan ijazah hafizah di umur 14 tahun, lulus bachelor dengan summa cum laude juga di University of Texas, Arlington. Anak keempat, Abid, mendapatkan gelar hafiz ketika umur 12 tahun dan sekarang juga lagi masih high school ya. Dan anak kelima, Hilmi, sedang freshman di Texas. Memiliki satu orang menantu namanya Alex sebagai IT engineer dan juga seorang cucu bernama Omar yang berusia 16 bulan ya. Masya Allah, kelima-limanya ini anak beliau, Allah mudahkan, Allah berkahi menjadi seorang hafizah, dan pekerjaan dari Pak Rudi saat ini selain aktif di dunia dakwah, beliau juga merupakan manajer cyber security dan access management dari salah satu airlines terkemuka di Amerika dengan memegang 4 US patent di bidang access management. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ilmu-ilmunya, perjuangan dakwahnya yang pasti udah kita bisa imagine ya, US gitu, jelas tidak mudah. Pak Rudi dan Ibu senantiasa berlimpah keberkahan, dan ya tercurah juga seluruh keriduan dari Allah. Ya, Amin. kita santai aja mungkin dari Bu Rina dan Pak Rudi mungkin mau menyapa-nyapa sedikit karena insya Allah konsepnya bukan satu arah, kita akan lebih interaktif dan kita bakal lebih seperti talk show mungkin jatuhnya ya karena sekarang kan lagi eranya podcast nih. Jadi kalau yang terkenal di Indonesia kan close the door. Nah kalau kita sekarang open your door gitu. Karena insya Allah setelah acara ini makin banyak pintu terbuka, makin banyak ilmu-ilmu terbuka dan pastinya makin semangat lagi. Khususnya kita yang menjadi orang tua untuk ya bisa Allah mampukan seperti anak-anaknya dari Ibu Rina dan juga Pak Rudi ya menjadi hafiz-hafizah. Silakan mungkin Amin. Bapak Ibu ingin disapa-sapa dulu sebelum kita mulai ke pertanyaan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Eh, Selamat sore, selamat pagi, selamat malam karena nggak tahu dari negara mana aja. Ya, ya Alhamdulillah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli. Ya Alhamdulillah ya. Ya Masya Allah. Sebenarnya ketika mendapatkan tawaran untuk menjadi narasumber di talk show dari apa namanya Jejak Ukhuwah hari ini, eh, kami merasakan apa ya beban gitu kan, bukan beban apa gimana? Merasa kami sebenarnya belum layak gitu, atau apa untuk mengisi kajian talk show ini. Ya. Karena kami berdua di sini juga masih belajar dan juga ya dihadapkan tantangan-tantangan gitu kan ya yang mungkin dirasakan oleh saudara-saudara semua yang ada di negeri minoritas ini gitu kan ya. Dan kami masih terus berusaha ya dan sekali lagi masih terus belajar untuk terus mendidik dan merangkul anak-anak kami untuk senantiasa berada di jalan Islam ini dan hanya berharap agar usaha kita ini semua ya memberikan keberkahan bagi kita semua dan keluarga kita dan agar Allah Taala membimbing kita semua dalam mendidik anak-anak kita dan Allah senantiasa menjaga kita dan anak-anak keturunan kita untuk senantiasa teguh di dalam dinul Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedikit koreksi terkait dengan yang putra nomor 4 Abid. Ini sudah kuliah, bukan di high school, gitu kan Oke. ya. Di tahun ketiga kuliah. Insya Allah itu aja. Terima kasih untuk koreksinya, Ibu. Mungkin dari Pak Rudi? Kalau saya merasa apa eh, berterima kasih diberikan kesempatan untuk berada di antara banyak ibu-ibu dan sedikit bapak-bapak di sini, which is common hampir di semua tempat ketika kita bicara tentang eh, pendidikan anak, Quran itu prioritas itu power of emak-emak nih mantap insyaallah.
Masya Allah. Ya, Dan terima kasih. Iya, Bapak Ibu, langsung kita ngobrol-ngobrol serunya. Insya Allah yang lainnya juga bisa mengakses pertanyaan. Nanti akan ada question and answer session juga. Linknya sudah ada di kolom chat. Dan jika pertanyaan kalian sudah terwakili, bisa ada tombol likes. Jadi nanti akan terpop up ke yang paling atas. Ya. Bapak Ibu, kita ngomongin mendidik generasi Quran ini, Bapak Ibu ya. Pastinya dengan lingkungan yang minoritas ini ada challenge, ada tantangan gitu. Dan pastinya orang pengen tahu kan how gitu. Ibu dan bapak kompak, solid, berstrategi bisa menjadikan 5 anak ini menjadi hafizoh. Gimana Ibu caranya dan juga kalau di US apa tantangannya untuk untuk menjadikan generasi Qurani anak-anak kita ini? Boleh ya, Bapak, boleh Ibu, bebas. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Um, jadi pertama, Ana ingin menyampaikan ininya dulu, apa driving force-nya dulu. Uh, yang kebetulan pas tadi dibacakan oleh Mas Tito, yaitu At-Tahrim ayat 6 itu. Jadi uh, ketika kami pindah ke US, um, yang senantiasa menjadi pendorong bagi kalau saya pribadi itu adalah membayangkan ketika nanti di padang mahsyar kemudian sudah apa sholat dicek oh pas, puasa cek oh pas, ibadah lain pas. Wah, udah semangat nih, udah bakal masuk surga. Kaki kanan rasanya sudah melangkah ke pintu surga. Kan tapi tiba-tiba ada yang berteriak, stop. Um, dengan apa? Dan Allah memberikan kesempatan pada orang tersebut untuk bicara. Ternyata adalah anak-anak sendiri. Dan apa? Mereka protes kepada bapaknya, ya Allah, orang ini sudah membawa saya ke negeri minoritas dan orang ini tidak memberikan pendidikan yang proper kepada saya. Sehingga keadaan saya seperti ini, oleh karena itu saya minta kepada Allah, ya Allah, dan orang ini tidak masuk surga kecuali urusan saya sudah beres. Jadi ini lebih kepada stick, bukannya carrot. Jadi itu adalah driving force yang saya rasakan sehingga saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Nah, dari pengalaman kami berdua itu ada 3 hal utama yang bisa membantu kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Yang pertama itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat minded. Jadi dalam setiap langkah yang kita lakukan itu senantiasa berusaha untuk memberikan makna. Kita mesti tahu why-nya itu kenapa aja. Karena kadang-kadang kita orang tua sudah capek gitu ya kerja sana sini. Kemudian subuh anak-anak nggak mau bangun gitu terus wah kasihan nih anak-anak karena sudah tidurnya kemalaman dan lagi pula nih dingin nih winter kasihan anak-anak meskipun nanti aja deh. Nah sebenarnya rasa kasihan ini juga penempatannya keliru karena kalau kita akhirat minded kita kasihan dia nanti kelelahan nanti sekolahnya ngantuk dan sebagainya. Atau ada juga yang kadang tanpa sengaja kita ketika anak kita bikin macam-macam kita nggak kenal ini kalian lagi ngapain ya apa kata orang nanti kalau anak Pak Rudi begini begitu gitu. Nah itu juga hal yang keliru karena pemaknaannya adalah apa kata orang gitu dan apa kata Allah. Padahal kalau mau kita fokus pada Allah akhirat minded maka ini yang harus kita kedepankan. Kemudian yang kedua itu adalah kita mesti dekat dengan orang tua kita mendapatkan keridhoannya karena memang
seringkali refleksi bahwa kekeliruan kita atau anak kita bersikap seperti itu karena mereka merefleksikan apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Dan tentunya orang tua dan juga pasangan, karena bersama pasangan kita harus menyusun strategi bersama, kita harus bisa kerjasama, komunikasinya bagus, sehingga ketika kita hadapan dengan tantangan anak-anak, kita sudah same page. Kemudian yang ketiga itu adalah menciptakan biah Islamiyah untuk berkeluarga kita. Ya, nanti detailnya bisa kita diskusikan. Dari tantangan-tantangan dari tiga hal tadi itu sebenarnya yang tantangan tadi utama, kalau ditanya tantangan utama, kalau Ana melihatnya adalah ini seperti Rasulullah SAW katakan, arojulu ala didi khalili, bahwa seseorang itu seperti agamanya bukan agama bapaknya, agama ibunya, atau agama siblingnya gitu, tapi adalah agama kawannya. Sehingga di sini kita harus benar-benar memperhatikan dengan siapa mereka kawan, karena itu penciptaan tadi biah Islamiyah itu sebuah keniscayaan. Karena kalau kita ingin anak kita grow up dengan baik, maka kita harus membina teman-temannya juga. Ya, Masya Allah. Ada yang disebutkan? Ya, mungkin dari Ibu Rina yang ingin ditambahkan, Ibu. Iya, ya alhamdulillah. Ya. Awalnya memang ketika pindah ke Amerika, terus terang gitu kan ya, dengan semua kondisi yang berbeda gitu kan ya. Kalau di Indonesia kita tiap hari dengar masjid gitu kan ya, azan itu bukan satu dua suara gitu kan ya, karena kan lingkungan kita masjid itu kadang-kadang yang berdekatan tuh 3, 4 kan seperti itu ya. Nanti yang di sini azan, yang itu gimana gitu kan ya. Dan anak-anak juga disekolahkan karena kami pindah itu yang paling besar usia 5 tahun, yang kecil, yang nomor 2 waktu itu baru 2, itu 3 tahun gitu kan ya. Kemudian mereka masuk sudah ke TK Qurani di dekat rumah gitu kan ya. Begitu pindah ke Amerika sempat bingung nih, aduh gimana ya pendidikan mereka gitu kan ya. Ya alhamdulillah gitu kan ya. Kami bersyukur Allah menempatkan kami di daerah Dallas Fort Worth area gitu kan ya, di mana kota itu memiliki akses yang cukup baik gitu kan ya untuk mendapatkan lingkungan yang Islami gitu kan ya, karena ada sekolah Islamic School gitu kan ya, dan sekarang malah berkembang sekolah Islamic School itu. Kalau dulu yang ada itu yang kami baru dapat itu 2, yang daerah kami di Dallas Fort Worth di Irving, Islamic School of Irving, dan satu lagi itu di daerah Richardson, Brother Horizon. Ya alhamdulillah, dan juga dengan adanya komunitas gitu kan ya. Pertama kali kami di sana itu saya dirangkul oleh saudara-saudara yang dari Malaysia, Indonesia, yang kami ada grup-grup halakoh gitu kan ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah itu dikenal di dalam usroh gitu kan ya. Jadi ada pengajian yang seperti itu, dan anak-anak juga ikut dilibatkan seperti itu. Dan juga saya juga langsung bergabung di IMSA ini gitu kan ya. Ya alhamdulillah ala kulli hal, dengan adanya ini semua membantu memperkuat ya, yang tadi kekhawatiran itu alhamdulillah ada orang-orang di sekitar saya, di sekitar kami yang bersedia dan bisa membantu kami ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan. Karena banyak sekali dan justru mendapatkan ini semua dari lingkungan itu tadi. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini baru pembukaan aja udah sangat deep kalau buat saya. Karena tadi poin pertamanya adalah akhirat minded ya. Sebuah kata yang mungkin kita sering terlupa karena kesibukan duniawi gitu. Tapi justru itu menjadi apa tadi driving forcesnya ya. Bahwasanya ya tadi seperti yang Bapak ceritakan. Pak, tema hari ini kan insya Allah adalah membangun generasi Qurani gitu.
Mungkin bagi sebagian orang juga mungkin ini bisa dibilang istilah yang baru gitu ya. Bagi sebagian orang lagi-lagi karena mungkin kita terlalu sering yang di apa diperdengarkan dengan generasi emas atau generasi apa yang sifatnya lebih duniawi gitu. Jadi kalau boleh tanya nih ke Bapak dan Ibu, kenapa kita harus bisa membangun generasi Qurani ini dan kira-kira tuh karakter apa aja yang bisa kita dapatkan untuk bisa menjadi seorang generasi Qurani ini, Bu? Ini mungkin bisa disambungkan juga dalam konteks terkhusus untuk banyak di antara kita yang harus tumbuh berkembang di negara yang minoritas. Jadi mungkin bisa sedikit diberikan perspektif atau angle-angle baru buat kita mengapa generasi Qurani is a must dan ini menjadi bekal kita juga. Mungkin Pak Rudi dulu atau dari Ibu dulu juga silahkan. Ya, baik. Ya, terkait apa generasi Quran ini, eh, kan apa Allah katakan nadina indallahi Islam. Jadi apa din jalan cara hidup yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala adalah jalan Islam. Dan Islam ini memiliki dasar Quran dan Sunnah gitu dengan teladannya adalah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dan generasi berikutnya tabiin dan seterusnya. Dan ketika kita bicara tentang generasi Quran ini adalah kita mencontoh kepada uh, apa tokoh-tokoh tersebut dari Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat karakter mereka, uh, apa seringkali yang saya jadikan contoh itu karena Quran ini adalah sebagai hujan ya, bukan cuma sekedar uh, bacaan yang sucikan, tapi lebih kepada sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Maka yang paling mudah itu seperti kita punya GPS yang memberikan arah kemana kita mau tuju. Jadi pertama kita tahu yang mau dituju itu apa, kemudian di apa, bagaimana kita menuju ke sana. Dan tidak saja kebanyakan hanya melihat sebagai kita harus bisa membacanya, memahaminya, begitu. Kemudian menghafalkan dan mengamalkan. Akan tapi kalau bagi saya yang lebih kita perlukan begitu, terutama kalau yang di negara-negara minoritas, tentu itu apa yang sudah saya sampaikan, membaca, memahami, hafalkan dan mengamalkan itu sudah sebagai satu yang kepastian. Akan tapi ada tambahan 3 hal lagi. Yang pertama adalah mampu mentadaburi sehingga dia bisa merasakan bahwa seolah-olah Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat Allah yang ditujukan kepada dirinya. Nah, setelah tadi mentadaburi merasakan, yang selanjutnya adalah dia yang bersangkutan mau mengajarkan dan memperjuangkan Al-Quran itu dalam segala aspek kehidupan. Nah, relasinya dengan kita yang secara minoritas ini yang menjadi lebih sulit gitu, karena kebanyakan masyarakatnya mayoritas itu membatasi aspek religion gitu, sebagai hubungan individu dengan Tuhannya. Padahal kalau dalam Islam bahwa meliputi segala aspek kehidupan kita ketika kita memaknai agama gitu ya, religion. Mungkin seperti itu, mungkin di wilayah ada yang mau di Ya mungkin sudah cukup sih yang dijelaskan karena memang apa namanya ya generasi Qurani kan kita sudah memahami tadi ya bagaimana agar generasi yang dicetak ini yang kita harapkan ya adalah menjadikan Al-Quran itu tadi sebagai GPS ya, sebagai pedoman hidup gitu kan. Jadi ya itu. Ya, terima kasih banyak Bu. Kita lanjut lagi ke ke poin berikutnya. Mungkin
juga ini bisa menjadi inspirasi buat yang mendengarkan. Kira-kira ada nggak sih kisah atau ayat di Al-Quran yang menjadi inspirasi buat Bapak dan Ibu dalam menghadapi ini tantangan membesarkan anak di negeri minoritas gitu. Biasanya kan orang kalau ada coba inget nih bagian ini seringkali itu menjadi trigger gitu, menjadi pembuka. Oh iya benar juga Al-Qur'an telah menjelaskan itu dan mungkin itu bisa jadi apa turning back point untuk kita melakukan lebih banyak effort lagi. Mungkin Bapak atau Ibu. Ya, kalau saya pribadi eh, mungkin kalau mengambil kisah tentang Maryam gitu kan ya. Kita tahu kan ketika ibunya sedang hamil Maryam gitu kan ya, beliau sudah dinazarkan ya kan untuk menjadi pengabdi ya, hamba Allah di dalam Masjid Al-Aqsa seperti itu ya. Dan ketika ternyata lahir perempuan, wanita gitu kan ya, eh, karena biasanya kan yang menjadi pengabdi di masjid apa itu kan laki-laki gitu kan. Tapi kemudian eh, nazar itu kan dipenuhi. Dan kalau kita lihat kan kondisi Bani Israel pada masa itu kan juga bukan kondisi yang ideal gitu kan ya. Bagaimana kalau kita membaca di Al-Quran itu Bani Israel itu penuh juga dengan intrik-intrik gitu kan ya. Dan namun dengan izin Allah, Maryam dibesarkan di bawah bimbingan Nabi Zakaria itu kan juga melewati apa kayak undian gitu kan ya, diundi siapa yang akan menjadi penanggung jawab gitu kan ya. Ya itu sebenarnya yang menjadi eh, apa namanya motivasi juga gitu kan ya bahwa eh, Maryam pun akhirnya bisa gitu kan ya menjadi seorang wanita yang solihat gitu kan ya. Di tengah lingkungan yang tidak ideal pada saat itu ya Bu ya. Iya, Insya Allah. Iya, sekarang ke Bapak nih Pak. Tentang peran orang tua dalam membangun kebiasaan yang Islami. Dan seringkali ini dihadapkan pastinya dengan kenyataan bahwa memiliki kesibukan lain gitu ya Pak ya, dalam artian bekerja. Kira-kira gimana sih Pak cara menumbuhkan? Kayaknya kan kalau dengar banyak orang bisa menghafal Al-Quran, titik pertamanya itu cinta. Dia cinta dulu, dia excited, dia senang dulu sama Al-Quran. Nah, kita pengen tahu nih, Pak, gimana cara menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak dini, dan mungkin ada strategi-strategi khusus dalam mengajarkan, dalam membaca gitu. Karena ya kalau dulu saya masih diinget kelas balik di Indonesia dulu, kayaknya baca Al-Quran tuh lebih kayak dipaksa gitu. Dipaksa dalam kebaikan juga bagus ya, Pak ya. Cuman mungkin ada tips buat kita bisa memulai mengajarkan Al-Quran itu dengan sesuatu yang lebih excited gitu, yang lebih ada cinta di situ, Pak. Pak Rudi mungkin bisa, Pak. Ya, kalau kita bicara cinta, sebenarnya diawali dengan mengenal dulu. Nah, jadi apa eh, kita orang tua, kalau kalau bapak misalnya tadi kan contohnya kita bapak. Yang pertama adalah eh, eh, tentu segala sesuatunya itu doa. Gitu. Doa itu adalah senjata kaum. Jadi eh, doa ini eh, adalah sesuatu yang utama gitu. Karena eh, dan kita mesti tahu kapan waktu-waktu yang saja untuk melakukan. Terus yang kedua adalah baru bisa kita berupa keteladanan dulu pertama. Jadi anak-anak itu mulai sejak kecil harus sering melihat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan kalau mereka masih kecil betul gitu, biasanya kalau habis sholat kita pangku mereka, kemudian instead of kita bertasbih dengan tangan kita ambil tangan kecil dia yang mungkin itu, kemudian kita bertasbih di tangannya. Kemudian ketika kita baca Quran, kita minta dia, misalnya kalau dia sudah agak bisa ngambil bukunya gitu, tahu salah ambilkan Quran uh, kemudian dan kita buka nih halaman ini, ya nanti terkait dengan sistem pengajaran mungkin ya, apa uh,
Guru Tahsin bisa ini bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Jadi tadi keteladanan kemudian dikenalkan sejak dini. Kemudian yang berikutnya adalah ketika mereka masih juga kecil gitu kan paling senang dengan cerita kan. Malam gitu mau tidur itu kita ceritakan mereka kisah-kisah dari dalam Al-Quran itu, dan dari kisah ini kita juga ceritakan what in it for me-nya, pasti manfaatnya jadi kita terkait dengan cerita-cerita tadi. Dan setelah mereka semakin besar, kita sebagai ayah seringkali mungkin kesempatannya terbatas. Jadi kita harus benar-benar mencari kesempatan untuk menyampaikan hal ini kepada mereka. Tapi memang seperti kalau Luqman katakan wa isqala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu. Jadi ketika dia mengajarkan, jadi nggak setiap kali ketemu tuh diceramahin terus gitu. Tapi tentunya adalah yang menyenangkan bagi mereka. Kalau kita lagi di mobil, kemudian atau kita melihat satu event tertentu yang bisa kita kaitkan, maka kita bisa mengangkat tentang Quran ini. Dan tentunya seperti tadi di bagian awal bahwa nomor satu adalah kita kenalkan mereka kepada Allah dan tadi akhirat minded. Kemudian dari situ Rasulullah SAW dan Quran itu menjadi bagian dari itu. Ya mungkin itu dan mungkin kalau Ibu Rina ada tambahan dari ibu-ibu dan mengajarkan Quran untuk anak-anak kecil itu gimana awalnya untuk mengenalkan mereka dengan huruf-huruf. Iya, kalau dulu kami ya kalau sekarang kan kita lebih ini ya dengan memutar murotal gitu kan ya, 24 jam di rumah gitu kan ya, suaranya nggak usah kenceng-kenceng gitu, pelan saja gitu kan ya. Jadi sudah dibiasakan gitu kan ya. Walaupun sebenarnya permulaan itu kan ketika hamil pun gitu kan ya, kita mulai dengan membaca Al-Quran, suami kita juga membaca Al-Quran gitu kan ya. Ya ketika lahir ya tetap diputarkan Al-Quran itu ketika dia telah lahir gitu kan ya. Dan begitu sudah agak ini dulu suka dibuat kan kalau ada yang mainan yang diputar-putar gitu kan ya, instead of itu gambar mainan, saya itu diganti dengan huruf hijaiyah gitu kan, alif ba ta sa yang seperti itu, nggak dikenalkan apa-apa, cuma ketika dia muter nah tapi dibuat warna-warni hurufnya itu ditempel di mainannya itu gitu. Ya, ya. Masya Allah. Model-model seperti itu. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga buat ibu atau bapak yang mendengarkan ya. Saya lihat ada salah satu dari peserta yang mendengarkan acara hari ini, ada Ibu Ufi. Mungkin tim dari Jejak Ukhuwah bisa sedikit memberikan akses ke Ibu Ufi. Seperti ada pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ufi, saya tinggal di Frankfurt. Jadi mau bertanya juga karena banyak yang saya baca juga bahwa untuk mendekatkan anak itu kepada Al-Quran, peran yang terbesar itu adalah peran ayah. Jadi meskipun kita adalah madrasah utamanya, tapi ayah tuh tetap kepala sekolahnya gitu. Sedangkan ya bagi misalnya ayahnya itu peran ayahnya itu karena pekerjaan jadi memang jarang terlihat gitu. Aku pun melihat kalau suami ada di rumah tuh anak-anak lebih mau gitu kayak diajak ngaji bareng gitu ke masjid bareng gitu ya. Nah, untuk keadaan yang seperti itu bagaimana cara mengoptimalisasi peran ayah yang sibuk dikarenakan pekerjaan untuk bisa tetap membangun generasi yang cinta Al-Quran. Terus pertanyaan yang kedua juga, apakah sama atau tidaknya gitu
kita mengajarkan Al-Quran langsung kita sendiri atau kan suka banyak juga gitu orang tua yang mengirimkan mereka ke suatu institut gitu. Itu lebih bukan afdol ya. Sebenarnya di Islam sendiri tuh yang mana yang lebih dianjurkan? Apakah dikirim ke suatu institut, anaknya belajar di suatu sekolah, atau kita sendiri yang turun langsung agar supaya di kedepannya anak-anak kita itu menumbuhkan rasa cinta gitu kepada Al-Quran. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ufi dari Frankfurt ya, Masya Allah pertanyaannya. Jadi pressure-nya real buat bapak-bapak yang lagi dengerin ya sekarang ya, karena bapak-bapak kepala sekolahnya. Nah, cuman kalau ibu-ibu enaknya dijawab sama ibu-ibu dulu nih, biar biasanya frekuensinya nyambung nih. Mungkin dari Ibu Rina ada yang ingin di-share Bu dari pertanyaan yang tadi atau feedback yang bisa di-share? Ya, yang mungkin poin kedua gitu kan ya, terkait dengan mengirimkan keluar gitu kan ya. Pada intinya karena tahapan pertama anak-anak itu kan kita belum bisa bawa keluar gitu kan ya dari dia di balita gitu kan ya. Itu mau nggak mau peran itu memang harus kita sendiri dulu gitu kan ya. Ya tentu berdua gitu kan ya. Makanya sinergi antara ayah, ibu gitu kan ya, itu memang dibutuhkan ya. Walaupun pada akhirnya nanti peran terbanyak memang dilakukan oleh ibu gitu kan ya. Karena memang uh, terus terang kalau di rumah itu yang mengajarkan anak-anak baca Al-Quran itu memang saya sendiri gitu kan ya. eh, jadi dari pakai ikro gitu kan ya. Walaupun belajarnya itu kadang sambil main gitu kan ya. Nanti dia juga sambil lompat-lompat gitu kan ya. Begitu baca, ayo ini hurufnya apa gitu kan ya. Terus nanti dia sambil bilang, nah, sambil lompat-lompat kemana-mana gitu kan ya. Dia baca ikronya. Nah, bata, saja, misalnya seperti itu gitu kan ya. Nah, kalau dia masih kecil kan agak sulit kita mengirimkan ke apa ke institusi gitu kan ya. Karena pernah ada pengalaman ketika putra kami yang bontot, yang bungsu gitu kan ya, umur 3 tahun dicoba untuk dimasukkan ke pre-K gitu kan ya, itu eh, ternyata dia memberontak dengan berontaknya itu ke bapaknya ngomel gitu kan ya. I hate papa, dia bilang kayak gitu. But I love mama. Why? Karena yang nganter dia ke sekolah tuh bapaknya gitu. Jadi yang menjauhkan dia dari rumah tuh bapaknya gitu kan. Tapi yang menyelamatkan dia dari sekolah tuh ibunya gitu. Karena kan kalau suami nganter itu kan sekalian ke kantor. Nah, pulang saya gitu kan ya yang jemput. Nah, akhirnya dia diambil kembali dari ditarik dari sekolah, nggak jadi di sekolah kan. Jadi akhirnya ya jadi dilihat usianya juga gitu kan ya. Kalau misalnya dia sudah misalnya udah usia sekolah gitu kan ya, kami pun akhirnya memasukkan mereka ke sekolah Islamik. Jadi udah begitu TK gitu kan ya. Karena alhamdulillah di sini ada Islamic School gitu kan ya, dia dimasukkan ke Islamic School gitu kan ya. Namun terkadang kita orang tua tuh begitu memasukkan anak ke Islamic School, kita sudah berpikir alah sudah gitu kan ya, tugas kita udah selesai gitu kan, karena sudah diserahkan ke sekolah gitu kan ya. Padahal harusnya ada sinergi juga antara kita dengan sekolah gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita tidak juga memberikan contoh, karena keteladanan itu kan menjadi penting gitu kan ya. Tidak mengajarkan contoh untuk kita juga dekat dengan Al-Quran, ya kita juga anak itu kan mama ini cuma ngomong doang, nyuruh doang gitu kan ya. Jadi nggak nggak bisa lah mereka nggak akan termotivasi pada akhirnya gitu kan. Ya seperti itu, termasuk misalnya ketika kita menghafal Al-Quran gitu kan ya. Memang kalau kayak sekarang gitu kan ya, terus terang dengan usia kita yang beda ya, masa emas untuk menghafal Al-Quran itu kan masa kecil itu kan lebih cepat menghafal. Kalau kita lihat bagaimana Imam Syafi'i bisa menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun gitu kan ya. Tapi kan kalau kita kan karena sudah terlanjur dulu tidak menjadi prioritas mungkin ya pada masa itu gitu kan ya, untuk menghafal Al-Quran gitu kan ya, minimal kita menunjukkan contoh gitu kan ya. Jadi kalau ketika talaki biasanya kalau saya pribadi minta tolong anaknya gitu, misalnya mbak tolong mama dicekin hafalan mama gitu kan ya, walaupun misalnya kita masih terbata-bata di juz 30 ya, juz 29 atau juz yang seterusnya, tapi tetap untuk murojaah itu yang melibatkan anak.
Jadi intinya eh, untuk menyerahkan ke institusi silakan, karena toh akhirnya Imam Syafi'i juga oleh ibunya gitu kan ya diantarkan ke ustadz, ke sekolah apa ke orang yang memang berilmu ya, karena kita memang keterbatasan ilmu kita gitu kan ya, tapi yang mendasar tetap dari awalnya ya kita. Ya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi. Mungkin yang pertanyaan nomor satunya tuh tadi tuh, yang peran Bapak lebih utama dalam ya membersamai anak. Ya, ya. Jadi intinya adalah tadi kan pembahasannya ibu itu sebagai gurunya, bapaknya itu sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah adalah lebih kepada fasilitator. Kalau memang waktu kita terbatas, maka kita harus melakukan ini total football strategy gitu, di mana kita bisa punya banyak peran. Yang pertama dan utama menurut Anda adalah memberikan keluangan gitu kepada pasangan, kepada ibu untuk punya kesempatan melakukan hal itu. Jadi misalnya kalau kadang-kadang bapak ada yang gengsi piring atau bantu ibu di rumah. Padahal ketika kita melakukan hal itu, maka istri punya extra energi gitu untuk membersamai anak. Itu adalah salah satu bentuk kontribusi ayah kalau di dalam rumah. Kan kalau komunitas, kalau waktu itu kami awal-awal anak masih kecil, itu di komunitas kami itu belum ada sekolah. Islamic school itu belum ada. Jadi kita yang mulai menginitiate. Jadi waktu itu di Irving, Irving, pada waktu itu masih kecil gitu, masih tiny. Maka saya termasuk board dari school itu, yang awalnya itu cuma 5 student gitu. Sekarang sudah ratusan, hampir 1.000 student dari PK sampai ke high school. Itu makanya jadi peran kita lebih kepada pertama adalah fasilitator. Kemudian yang kedua, kalau memang kita punya kemampuan untuk membersamai anak kita dengan waktu kita, maka kita harus spend the quality time sama anak-anak kita itu dengan sebaik-baiknya. Karena bapak kadang-kadang di kantor udah dimarahin, ada masalah dan seterusnya, terus itu dibawa ke rumah. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau bisa begitu kita masuk rumah, maka hal-hal yang terjadi di kantor itu yang nggak menyenangkan itu ya ditinggalkan, sehingga hubungan anak-anak dengan kita itu akrab gitu. Karena kunci utamanya adalah koneksi dulu dengan anak-anak. Setelah ada koneksi, maka lebih mudah kita untuk melakukan koreksi, untuk memberikan hal yang terbaik kepada mereka. Dan kita pergunakan waktu tadi kalau kita ke masjid Jumatan atau juga ngantar ke sekolah, itu kesempatan untuk berbincang-bincang dengan anak-anak terkait berbagai hal gitu. Dan kita selalu coba kaitkan nantinya kepada Allah, Rasul, Quran. Masya Allah, ya. Jadi memang dibutuhkan ini Pak ya, pembagian atau alokasi tugas tadi ya Pak ya. Dan poin pentingnya adalah kepala sekolah itu sebagai fasilitator ya. Itu jadi perspektif yang baru lagi gitu buat kita. Tadi kalau nggak salah ada lagi yang angkat tangan mungkin mau bertanya. Tadi kalau nggak salah ada Mbak Nazliza. Mungkin panitia bisa membukakan mikrofonnya untuk Mbak Nazliza. Ya, belum ada. Halo, Assalamualaikum. Oh, udah. Iya. Iya, sebenarnya tadi sih sebenarnya pertanyaannya similar sama maaf, sesama yang ditanya sama penanya sebelumnya tentang masalah peran ayah gitu ya, pentingnya peran ayah.
Nah, bagaimana seandainya jika, amin, maksudnya suaminya misalnya beda pemahaman gitu. Misalnya istrinya pengen anaknya menjadi hafiz Quran, pengen disekolahkan di Muslim, sedangkan suami yang bukan orang Indonesia ya gitu, pengen sekolah yang ya yang general gitu, yang bagaimana bisa dia lebih pintar di dunia gitu daripada, sedangkan si istri pengennya ya udahlah yang penting kita sekolahin di Islam, kita cari akhirat nanti dunia mengejar, tapi pemahaman itu tuh tidak selaras gitu. Nah, kalau anak ini nanti melihat bahwa oh si ibu begini, si ayah begini gitu. Kira-kira bagaimana mengatasi hal yang seperti itu gitu? Misalnya Ibu Rina dan Pak Rudi punya saran? Mama. Terima kasih. Hanya Iya, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Terima iya, kasih banyak. iya. Kalau terkait dengan ketika terjadi perbedaan gitu kan ya, dalam teknis ya, terkait dengan pendidikan anak, maka cara yang pertama adalah kita komunikasikan dulu. Ketika kita mengkomunikasikan itu, kita sampaikan ya, dari setiap poin itu tadi adalah pilihan antara apa sih manfaatnya, apa sih nanti kekurangannya ketika dia masuk di ini atau dia masuk ke sekolah ini gitu kan ya, mau ke Islamic school atau bukan gitu kan ya. Nah, eh, karena yang sering terjadi kan kita memisahkan gitu kan ya antara pendidikan Islam dengan pendidikan yang reguler gitu kan ya. Padahal kedua hal tersebut bisa kita semilir apa kita gandeng bersama gitu kan ya. Jadi ketika kita belajar di dalam apa namanya sekolah umum pun gitu kan ya, itu kalaupun dia tidak dimasukkan ke Islamic school gitu kan ya, ketika pulang misalnya di rumah gitu kan ya, itu juga, tapi artinya di sini peran orang tua effortnya itu menjadi lebih besar gitu kan ya. Nah itu di apa kita kita kaitkan apa yang dia pelajari tadi itu bagaimana Islam apa namanya terkait dengan pelajaran itu, misalnya ketika belajar tentang hujan gitu kan, oh ternyata di Al-Quran ada loh gitu kan ya, bagaimana sirkulasi tentang hujan gitu kan ya, atau tentang penciptaan manusia, tentang ya hal-hal seperti itu. Jadi kita apa barengkan saja gitu. Nah, tapi itu tadi komunikasikan gitu kan ya dengan pasangan gitu kan ya, yang kalau misalnya oh kita maunya gini, karena terkadang kita tuh ingin masuk Islamic school karena kita menganggap mempermudah kerja kita, kan intinya kan seperti itu gitu kan ya. Tapi sebenarnya eh, eh, tadi kembali lagi ketika di Islamic school pun dia nggak bisa dilepas begitu saja. Kita peran orang tua pun harus tetap sinergis dengan sekolah gitu. Nah jadi sebenarnya nggak masalah dia mau di sekolah di mana gitu kan ya. Tapi memang ketika dia tidak dimasukkan ke Islamic school gitu kan ya, kita butuh yang lain ini untuk memfasilitasi tentang pemahaman agamanya gitu kan ya. Bisa kita sendiri, bisa dengan komunitas gitu kan ya. Jadi kita ketika ada pengajian bareng, kalau saya cenderung kalau pengajian itu suka bawa anak-anak ikut pengajian gitu kan ya. Mereka sambil bermain, tapi nanti juga mereka juga ada apa namanya aktivitas yang Islamik seperti itu kan ya, mengenal membacakan nanti ada kisah-kisah gitu, di rumah pun kita membacakan tentang siroh gitu kan ya. Kami dulu punya kebiasaan beli dari Indonesia itu kaset video gitu kan ya, atau CD gitu kan ya, tentang misalnya kisah Nabi Ibrahim gitu kan ya, tentang Nabi Yusuf misalnya seperti itu. Nah itu uh, bisa kita lakukan kalaupun misalnya pilihannya akhirnya anak kita tidak dimasukkan ke Islamic school gitu. Tapi kembali lagi komunikasikan dengan pasangan dan dihitung ya antara manfaatnya apa sih bagi kita, keutamaannya apa sih, keuntungannya. Terus kalau misalnya dia nggak masuk ini, oh ya artinya peran kita menjadi lebih besar. Ya seperti itu sih. Oh, Ya, memang Terima kalau kasih. di public school, itu kayak di US atau mungkin di UK kali ya, itu memang tugas kita menjadi lebih banyak. Misalnya apa? Hal yang sederhana saja, seperti misalnya sekolah. Karena kalau di US itu mereka di sekolah itu bisa sampai jam 3 begitu. Jadi paling enggak
em, zuhur itu dilakukan di sekolah. Nah, di sini eh, peran kita untuk melakukan penguatan itu. Jadi misalnya selalu kita kalau ada di rumah tuh sholat berjamaah di rumah kita bersama-sama. Eh, dan juga kita harus memfasilitasi anak kita untuk bisa sekolah, bisa sholat di sekolah. Jadi kita mesti kalau harus bikin surat dari imam untuk diberikan ke sekolah, kita ngomong sama konselornya, terus didiskusikan, tanya di mana mereka bisa sholat. Kalau anak kami ketika mereka masih SMP ke bawah itu sebenarnya di Islamic School. Jadi pengalaman kami itu hanya ketika mereka ada di high school atau di ya kelas terakhir SMP. Jadi 8th grade gitu. Mereka dari situ. Nah, di situ eh, nampak sekali perbedaannya, bagaimana tantangan kita agar anak kita bisa sholat. Nah, mereka kadang sholat di library, sholat di ruangannya konselor gitu. Nah, tapi di sini butuh eh, si anak itu memahami gitu. Kenapa kok saya harus sholat gitu? Apa untungnya saya sholat? Kemudian yang kedua, dia harus bangga sebagai muslim. Ya, alhamdulillah mereka jilbaber dari 700 siswa di sekolah itu mungkin cuma 3 atau kurang dari 10 lah yang pakai jilbab. Jadi penanaman kebanggaan sebagai muslim itu juga perlu, dan ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Harus dibekali dengan pemahaman yang kemudian yang kedua terkait dengan kalau di public school suka ada ini hal-hal yang bertentangan gitu dengan pemahaman kita kaum muslimin. Misalnya kadang mereka melakukan perayaan-perayaan meskipun dengan pembahasan yang bagaimana gitu. Christmas mereka bikin kartu kemudian ngapain gitu, atau Halloween dan seterusnya. Jadi di situ kita harus mampu mempersiapkan anak kita untuk bisa bukan saja memahami tapi bisa juga mengkomunikasikannya dengan teman-temannya. Itu sesuatu yang mudah. Memang yang paling bagus kalau mereka punya lingkaran gitu, meskipun di public school, tapi kawan-kawan mereka gitu yang dekat itu juga muslim, sehingga di sini perlunya kita mencari keluarga muslim lain gitu yang punya visi sama seperti kita, kemudian kita dekat sama mereka, usia anak-anak kita juga berdekatan, dan ini insya Allah akan menguatkan dengan berjamaah, dengan bersamaan. Mungkin Masya Allah, Bu Rina, Pak Rudi, terima kasih banyak sharing-sharingnya. Pasti akan banyak banget yang tercerahkan pada ya dari pertanyaan yang tadi ditanyakan. Sekarang kita kembali ke ini, Pak, ke pertanyaan yang sudah diposting, dan salah satu yang paling banyak menanyakan saat ini begini pertanyaannya: bagaimana cara membangun hubungan sehat antara anak dan teman-teman mereka yang berbeda keyakinan, dan bagaimana mengajarkan prinsip bertoleransi tadi, gitu ya. Dengan background kita ingin menjadikan anak kita anak-anak yang menjadi generasi Qurani tadi, Pak. Mungkin bisa di-sharing. terkait dengan uh, toleransi ya, atau bagaimana anak-anak kita berteman dengan yang non muslim seperti itu. Jadi Betul. kalau seperti Anda sampaikan, kalau anak-anak kami kan sampai SMP itu di Islamic School, jadi otomatis kawan-kawannya adalah Muslim. uh, Muslim semua. Tapi setelah itu baru ketika sudah agak besar dia pindah begitu ke public school, dan disitulah mereka berteman dengan non Muslim. Nah, tentunya ketika mulai berteman itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Terutama yang pertama adalah masalah jilbab, karena jilbab mereka itu karena
nampak ya, kalau laki-laki kan nggak nampak ini muslim atau enggak boleh. Tapi kalau perempuan nampak, sehingga itu yang apa dipertanyakan. Dan kita terutama sebagai orang tua tuh harus harus ngeh gitu perjuangan anak-anak kita. Jadi ketika ada perbedaan dengan kawannya, gaya anak kita bertanya kepada kita itu harus kita perhatikan. Kalau misalnya mereka mengatakan, "Pak, kenapa kawan saya tidak berjilbab?" Nah, itu lebih baik pertanyaannya dibandingkan ketika dia mengatakan, "Pak, kenapa saya berjilbab?" Karena ketika dia menanyakan kenapa temannya yang tidak berjilbab, maka dia punya keyakinan apa yang dilakukan itu sudah betul. Tinggal penguatan saja. Tapi kalau pertanyaannya adalah kenapa saya berjilbab kok kawan saja tidak, itu dia mempertanyakan eksistensi dirinya, mempertanyakan kenapa kok saya begini sedangkan semua yang lainnya begitu. Jadi confidence levelnya itu rendah gitu dibandingkan ketika model pertanyaan yang pertama. Nah, jadi tapi either way, ketika anak kita mau open up sama kita, yang pertama kali yang dilakukan adalah appreciate. Oh, makasih Ananda sudah mau cerita sama Papa terkait dengan hal ini. Nah, habis itu baru kita coba jelaskan dengan point of view mereka gitu tanpa judgment. Itu terkait dengan pertemanannya. Terus tadi toleransi anak-anak tuh kalau terkait makanan gitu. Jadi mereka itu sedapat mungkin memang makanannya yang zabiah. Kalau nggak ketemu yang zabiah ya yang halal. Intinya tuh seperti itu. Dan untuk bisa mencapai ini mereka harus bisa mengkomunikasikan kepada kawan-kawan dan juga waktu sholat. Dan yang terjadi di antara mereka itu ketika waktu sholat datang, bahkan ada kawannya yang non muslim yang mengingatkan, loh ini kamu kan biasa waktu sholat nih gitu. Terus saya, oh hari ini saya sedang datang bulan, jadi nggak ada sholat gitu. Nah, jadi mereka terserahkan juga, oh kalau perempuan tuh ada yang libur sholat dan sebagainya. Dan yang terjadi juga ketika pas anak sholat anak itu sholat kemudian di luar sekolah itu teman-temannya yang jagain gitu yang non muslim. Jadi seperti itu bentuk pertemanan yang ada ini bisa tercipta karena memang kemampuan komunikasi dari si anak itu perlu diasah. Dan untuk mengasah itu diawali dengan dari rumah dulu gitu, bagaimana komunikasi di dalam keluarga kita. Karena kami membiasakan untuk melakukan syuro gitu dan membiasakan anak-anak itu untuk memahami why-nya gitu. Kenapa? Dan membiasakan anak-anak untuk belajar memilih sejak kecil. Sehingga dengan ini mereka punya kepercayaan diri yang lebih tinggi. Disconnected. Sepertinya jaringan tapi tetap kedengaran, Bu. Ya. Kedengaran ya, oke. Baik. Ya mungkin seperti itu yang kami lakukan. Ada yang ketinggalan nggak tadi dari pertanyaan itu tadi? Enggak sih, Pak. Udah terjawab, insya Allah. Iya. Dan berikutnya untuk Ibu nih mungkin, Bu, karena ada lagi pertanyaan extendednya nih. Ini lumayan challenging dan mungkin bikin orang penasaran. Lebih tepatnya mungkin orang Indonesia lebih banyak kepo nih, Bu. Apa pertimbangan atau motivasi Bapak dan Ibu membesarkan anak di negeri minoritas yang penuh tantangan dibandingkan di Indonesia, yang udah sangat comfort zone?
Ya mungkin akan ada inspirasi-inspirasi lainnya juga gitu. Siapa tahu jadi semangat berangkat ke negeri Iya, minoritas dan siapa tahu dikasih jalan juga. Ya, iya. Eh, Tadi kan untuk ibunya ya, untuk saya. Ya, ya. Ya. Iya, ibunya dulu. iya. Eh, Sebenarnya ketika kemudian memutuskan untuk pergi ke US gitu kan ya. Nah, niat yang utama adalah wah, ini ke Amerika gitu kan ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana dengan pergi ke Amerika ini menjadi ladang dakwah sendiri ya Masya bagi Allah. bagi kami gitu kan ya. Karena eh, kita semua tahu gitu kan ya, di sana kita sebagai minoritas gitu kan ya, dan juga akan banyak gitu kan ya orang-orang mungkin yang dari Indonesia pun gitu kan ya, yang mereka masih belum gitu kan ya. Karena kalau kita lihat kayak di Indonesia juga kan masih banyak gitu kan ya, masih ada orang-orang yang mereka berislam gitu kan ya, tapi pelaksanaan Islamnya masih eh, masih ada yang kurang gitu kan ya, masih ada yang dipilih-pilih gitu kan ya, ini dilakukan, itu tidak gitu kan. Itu kan artinya tidak jauh beda dengan di sana gitu kan. Jadi eh, niatnya awalnya kemudian ya saya mengusahakan apa menguatkan, wah mudah-mudahan ini menjadi ladang dakwah bagi bagi kami gitu kan ya, sehingga kami bisa berkontribusi gitu kan ya di dalam aktivitas dakwah ini. Masya Bahkan Allah. apa to some extent kalau anda merasakan itu salah satu kawan anak kami itu masuk Islam dan apa pakai jilbab dan sekarang apa aktif di institusi Islam juga begitu. Dan ini apa amal jariah mudah-mudahan yang tidak putus-putusnya gitu ya, jangan lakukan hal tersebut. Em, jadi apa tentu awal sekali dulu ketika saya datang ke sana sebagai awalnya sebagai student itu ya untuk tadi gitu. Kemudian to some extent em, juga untuk mencari maisha. Tapi ketika kita apa menyadari bahwa eh, Allah itu mengirimkan kami ke negeri seberang gitu minoriti muslim sebagai minoritas, maka kita harus ini apa change our mindset gitu bahwa it's for a purpose gitu. Jadi ada tujuan tertentu sama Allah apa menempatkan kami di sini. Sehingga apa ini menjadi sebuah semangat tersendiri untuk bisa terus apa mengajak diri sendiri, keluarga, komunitas dan apa teman-teman untuk belajar Islam. Saya kayak di kantor begitu, tentu apa Muslim itu lebih minoritas gitu dibandingkan uh, yang non Muslim. Jadi ini banyak kesempatan kita untuk mendapatkan oh yang kalau orang Muslim itu kayak apa sih gitu. Oh ternyata dia apa trusted, dia apa patient dan dia apa bisa untuk membantu yang lainnya. Jadi apa ini sebenarnya kesempatan emas bagi kita untuk bisa menularkan Islam kepada orang. Tidaknya menanamkan benih gitu kalau tidak tumbuh dan mekar di depan kita gitu. Jadi nanti tumbuhnya di tempat lain, tapi kita lah yang menanamkan apa benih itu tadi. Belum. Masya Allah, ya luar biasa banget dan ya buat saya pribadi sangat menginspirasi ya karena kalau dilihat dari tadi kita flow em, mendengar jawab Bapak dan Ibu tuh kayaknya semua tuh it started with the correct and right mindset gitu. Habis itu coba dibuka, didetailkan dengan komunikasi yang sangat terbuka dan ya luar biasa banget sebuah ya kesempatan luar biasa juga buat saya untuk mendengarkan ini. Pak, bahkan kita sedikit kembali ke topik kita sebagai ya apa ya warga dunia yang membesarkan anak di lingkungan yang minoritas dan pastinya ingin membangun generasi Qurani gitu ya. Kira-kira ada indikator apa selain menghafal Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai benchmark atau patokan bahwa kita nih sekarang kita sedang berikhtiar nih untuk membangun generasi yang Qurani. Mungkin
Ibu bisa em, sedikit memberikan feedback atau pandangan, Bu? Ya, hmm, eh, kalau kita lihat, ya pertama dari masalah, kalau kita lihat bagaimana Allah menghisap, yang pertama adalah sholat, kan ya. Jadi eh, dari sejak awal masalah sholat ini ya kita tanamkan gitu kan ya, sebagai pilarnya Islam gitu kan ya. Karena rukun Islam itu kan salah satunya kan adalah sholat gitu kan ya. Ya syahadat, sholat gitu kan ya. Dan kemudian ya jadi maksudnya proses itu kan harusnya beriringan ya, mengenal Allah, Rasul, Al-Quran, Islam itu sendiri gitu kan ya. Terus kemudian sholat gitu. Indikatornya adalah yang pertama dari masalah sholat gitu kan ya. Ketika dia berani misalnya untuk melakukan sholat di sekolah gitu kan ya, itu menjadi eh, nilai tersendiri gitu kan ya, yang harus kita apresiasi dari anak itu gitu kan ya. Terus kalau misalnya di awal, karena kan kami kan anaknya baru pindah ke public school kan ketika sudah SMP gitu kan ya. Ditanya tadi karena anak-anak saya kok saya panggilnya Uni, kakak, mbak, udah abang gitu kan ya. Jadi biasanya manggilnya kayak gitu. Uni tadi gimana sholatnya? Eh, Bisa nggak? Enak nggak tempatnya gitu kan ya. Jadi bukan ditanya tadi sholat nggak gitu kan ya. Kalau kita menanyakan tadi sholat nggak, artinya ada nggak ada ketidakpercayaan kita gitu kan ya. Anak itu meninggalin sholat gitu kan ya. Ada keraguan gitu kan ya. Makanya yang ditanya kondisinya adalah dengan tadi gimana sholatnya gitu kan ya. Oh tadi Uni sholatnya dikasih guru begini, gini, gini, gini gitu kan ya. Jadi karena mereka memang begitu kan sudah komunikasikan dulu kan dengan konselornya, dengan kepala sekolahnya bahwa kita izin untuk sholat pada jam sekian. Kami mengambilnya selalu sekitar jam 2.45, jam 1.45. Karena kan zuhur itu kan kalau musim panas, musim dingin kan geser kan. Bisa jam 12, bisa jam 1.30 gitu kan ya. Jadi diambil yang sama terus, 1.45 gitu kan ya. Jadi biar nggak berubah-berubah. Nah, itu sama gurunya itu kan, konselornya dia dikasih pas untuk jam segitu untuk keluar bisa sholat. Nah, makanya jadi ditanya gimana tadi sholatnya. Oh, ini tadi dikasih sholatnya di library di terus nggak masalah. Terus ya dia nggak, ya alhamdulillah nggak merasa malu gitu kan ya untuk melakukan sholat. Itu indikator yang pertama. Dan yang indikator yang lain adalah sebenarnya yang ini adalah masalah kejujuran ya. Kalau untuk masalah kejujuran ini dalam hal apapun, apa kadang kita berpikir kalau misalnya anak bohong gitu kan ya, kecil gitu kan ya, padahal itu menjadi suatu hal yang penting gitu kan ya. Jadi bagaimana kemudian mereka ketika misalnya berantem gitu kan antara kakak beradik gitu kan ya, terus nanti kan ada yang nanti cerita dengan versinya menyembunyikan yang lain gitu kan ya. Nah nanti kan kita dari versi siblingnya beda lagi. Nah itu kemudian ditanamkan gitu kan ya, bagaimana kejujuran gitu kan. Karena kejujuran itu sebenarnya bukan apa namanya, orang bukan Muslim pun mereka menginginkan kejujuran itu gitu kan ya. Betul, Jadi Bu. itu kan universal ya, yang harus dimiliki oleh semua gitu kan. Nah, ya indikator yang lain ya terkait bagaimana kebanggaan kalau misalnya dia perempuan gitu kan ya, dia mau memakai hijab gitu kan ya. Ya walaupun uh, kami membiasakan dari sejak kecil gitu kan ya, dipakai hijab walaupun nggak dipaksa, bukan dipaksakan gitu, tapi membiasakan gitu kan. Kalau dia kepanasan, oh anak mama panas ya gitu kan ya. Ya udah dia buka gitu kan ya. Uh, Kalau yang besar itu dulu malah ketika awalnya dia masih balita gitu kan, dia pakai hijab terus dia kepanasan gitu, ini panas mau dibuka hijabnya, nggak boleh mama dia bilang kayak gitu, dia sampai nggak mau buka hijabnya gitu kan ya, karena dia merasa uh, ini memang pakaian dia gitu ya. Alhamdulillah itu kan sudah menjadi indikator gitu kan ya. Jadi uh, banyak hal lah tentang indikator yang sehari-hari dari rukun Islamnya yang mudah gitu kan, sholatnya bisa kita lihat ya. Kalau puasa eh ya karena tadi kan kita sudah menanamkan kejujuran juga gitu kan ya. Jadi dia tuh biasanya akan nggak akan lah, maksudnya kita meyakini gitu kan ya, dia tuh nggak akan nyuri-nyuri minum makan apa gitu, karena memang kebetulan anak saya tuh susah makan gitu kan ya. Jadi kalau puasa tuh memang seneng banget gitu kan ya. Jadi Oke. nanti kalau dia nggak kuat gitu kan, pelan-pelan nggak kuat, oh dia dialihkan, tapi kalau nggak kuat tetap disuruh buka misalnya seperti itu.
Jadi ya yang seperti itulah, wallahu alam. Masya Allah. Iya, Bu, terima kasih banyak. Dan kita lanjut ke poin berikutnya atau pertanyaan berikutnya gitu. Dari tadi kan kita selalu meng-highlight dari sisi yang minoritas, Bu. Tapi ternyata ada pandangan lain yang buat saya juga cukup menarik nih, Bu. Jadi ada yang nanya seperti ini, jika minoritasnya kita pada lingkungan membuat ibadah kita, iman kita menjadi kuat, nah ini ada dibalik digeser, Bu. Mengapa yang mayoritasnya kita pada lingkungan yang membuat iman kita itu atau ibadah kita itu malah biasa aja? Kira-kira menurut Bapak atau menurut Ibu, em, apa yang perlu dibenahi gitu. Jadi ketika kita di lingkungan minoritas, semangat kita berislam justru malah membuncah ketimbang ketika kita di comfort zone kita yang Muslim community-nya lebih banyak. Yang ini juga mungkin bisa menjawab atau ya untuk teman-teman yang dengerin dari tanah air misalnya, yang mana kita tahu berislam di Indonesia sangat 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 ideal gitu. Ya kalau anak-anak boleh mulai terkait dengan hal ini. Tidak serta-merta bahwa ketika kita berada di lingkungan minoritas, maka otomatis iman kita menjadi kuat, ibadah kita menjadi kuat. Gitu. Yang mungkin yang otomatis itu mungkin rasa kebersamaan gitu ketika ketemu misalnya orang Indonesia gitu, kita lagi jalan ke mana Niagara Fall gitu, terus kita rasanya bisa ngobrol gitu kan. Nah itu ada rasa kebersamaan sebagai orang Indonesia. Akan tapi kalau yang terkait dengan iman dan ibadah ini tidak serta-merta seperti itu. Jadi ada prasyaratnya. Karena saya pun dulu ketika masih pertama kali datang gitu, anak lulusan SMA gitu, masih ingusan gitu, masih teenager ya, masih 18-19, itu pertama datang ke sini, kalau shock melihat wah ini kayaknya negara adidaya. Ya di situ ketika kuliah mainnya sama orang-orang gitu deh, terus ternyata mereka misionaris. Nah, ini kan menunjukkan bahwa nggak serta merta langsung begitu gitu. Sehingga kemudian apa yang terjadi kemudian itulah yang jadi nanti cerita aja dulu ya, nggak apa-apa sedikit panjang. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya, jadi ketika anak datang pertama kali ke US, 19 tahun, kemudian kuliah begitu, kawan-kawannya saya sendiri yang memilih seperti itu karena fun ya, sering ada kegiatan sport, ada jalan-jalan, ada makan-makan dan sebagainya. Nah, suatu hari itu mereka menawarkan, do you want to go to Disney World? Of course ya, siapa yang nggak ingin ke Disney World di Florida pada waktu itu. Maka kami pun jalan ke sana, satu mobil itu berenam. Ternyata 5-nya itu adalah orang misionaris, saya satu-satunya Muslim. Terus sepanjang jalan 2 hari perjalanan itu dari Arizona ke Florida itu di grill dengan konsep-konsep Islamophobia dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan begitu. Sampai di Florida, kalau siang ditaruh di Disney World, gitu. Tapi kalau malam itu diajak kebaktian sama mereka. Terus pulangnya pun juga di grill gitu lagi gitu, 2 hari di jalan. Nah sampai di Arizona, kembali ke kampus itu ya inilah kekuasaan Allah, mungkin doa siapa begitu orang tua dan sebagainya. Itu yang terasa itu adalah rasa malu bahwa ini sudah sekian tahun menjadi Muslim, kok nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nggak bisa mempertahankan diri. Nah, besoknya itu ada 2 orang pemuda yang ngetok rumah apartemen. Wajahnya wajah Melayu begitu, terus tak buka pintu. Ternyata mereka adalah budak-budak Melayu, jiran kita di Indonesia. Mereka itu ternyata adalah senior di Mechanical Engineering Departmentnya Rudik. Nah,
mereka sebenarnya awalnya tuh mau jual ini ayam halal begitu. Tapi kemudian karena kita serumpun, kemudian sama-sama apa majornya sama, gitu terus kita cerita macam-macam. Alhasil apa eh, Rudy terus ikut sama mereka ke masjid, terus ikut halakoh dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dan setelah itulah itu berubah. Itu titik my turning point gitu. Mulai dari Islam yang biasa-biasa saja menjadi Islam dengan dengan ilmu gitu. Di dalam biar Islamiyah lingkungan Islam. Nah, jadi kalau Rudy melihat bahwa tidak serta-merta begitu, tapi harus ada ini usaha kita untuk berubah. Kita harus punya dasar ilmu, pemahaman. Nah, setelah dari situ kita bisa merasakan. Kalau kita sudah merasakan misalnya kenikmatan sholat, kenikmatan berpuasa, kenikmatan baca Quran, maka itu kalau kita tinggal tuh rugi gitu rasanya. Nah, jadi itulah yang harus kita tumbuhkan. Tentunya lingkungan Islam itu amat sangat penting karena seperti tadi di depan tantangan utamanya adalah bahwa agama kita adalah agama kawan kita. Gitu. Jadi ketika Rudy berubah dari kawan-kawan yang misionaris berubah menjadi kawan-kawan yang Islami, maka akan terbawa. Gitu. Dan dari situ Rudy sering keluar masuk penjara tadi yang tadi saya sampaikan, yaitu halakoh kami itu dianonahi untuk mengajarkan Islam para narapidana dari zona itu. Jadi setiap pekan itu masuk penjara gitu untuk mengajarkan Islam. Untuk mengajarkan Islam ke narapidana Muslim atau narapidana general aja? Kebanyakan awalnya itu adalah Nation of Islam. Jadi saudara-saudara kita yang Afro American itu awalnya pada waktu itu kebanyakan Nation of Islam. Jadi mereka itu dan juga yang sudah Muslim, sudah al-Islam gitu, itu di satu tempat terus kita diskusi. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi justru turning point-nya itu ketika ketemu orang Malaysia itu ya, Pak Rudi ya. Ternyata silaturahim inilah yang menjadi keberkahan ya. Dari situ diajak ke masjid, membuat lingkaran bersama dan sebagainya. Insya Allah. Ya, ya kita ke pertanyaan berikutnya, masih ada kira-kira 15 menit lagi untuk acara Q&A. Dan bagi audiens kalian yang ingin menanyakan langsung ke Pak Rudi dan juga Ibu Rina, bisa hands up ya, bisa pencet button untuk menanya atau mengangkat tangan. Nanti bisa kita buka juga mikrofonnya. Ya, yang berikutnya yang masuk ke Q&A post kita adalah, nah tadi sepertinya sudah disinggung sedikit juga, sejauh mana pentingnya komunitas Muslim dalam membangun karakter anak di negeri minoritas dan bagaimana melindungi anak dari pengaruh negatif media. Seperti yang kita tahu, apalagi aktivitas sosial media saat ini juga ya sangat luar biasa, ya sulit atau tricky atau challenging. Mungkin ada tips yang bisa di-share dari Ibu Rina mungkin. Media tadi pertanyaannya. Oh ya, yang pertama adalah sejauh mana komunitas Muslim dalam membangun karakter anak, ya. Dan kedua, gimana cara melindungi anak dari pengaruh negatif media, baik itu sosial media atau media mainstream secara general. Kalau lingkungan sudah jelas ya, sangat berpengaruh kan, karena kan di dalam hadis kan bagaimana agama seseorang itu lihatlah temannya gitu kan ya, bukan melihat orang tuanya gitu kan, tapi adalah temannya gitu kan ya. Makanya itu bukan berarti kita melarang anak kita untuk bergaul gitu kan ya dengan non muslim gitu kan ya, tapi bagaimana dia menjadikan sahabat ya itu adalah saudaranya yang muslim. Tapi kalau untuk yang non muslim itu adalah sebagai pertemanan gitu kan ya. Dan pertemanan ini ya karena kebetulan anak-anak ya tadi begitu dia masuk ke public school gitu kan ya, itu sampai ada yang bilang awalnya dibilangin he is teroris kayak gitu kan ya. Terus
ya kebetulan anaknya juga berani gitu kan ya, dia deketin, you say, dia bilang kayak gitu kan ya. Terus ya dia seperti itu gitu kan ya. Ya, terus kemudian mulai temannya tuh nanti eh, ya dia menyampaikan gitu kan ya, Islam tuh nggak pernah mengajarkan teroris gitu kan ya, terorisme gitu kan ya. Bahkan ketika misalnya ada ya, diskusi gitu kan tentang agama gitu kan ya, itu dia mengungkapkan fakta-fakta misalnya di dalam Al-Qur'an. Hmm, bahwa Islam itu terkait dengan sains gitu kan ya, itu juga udah disebutkan A B C D, dia sebut-sebutin gitu kan ya. Eh, Kemudian yang seperti itu gitu kan ya. Nah, kemudian makanya teman-temannya ketika di lingkungan Islamnya itu ya saling memperkuat gitu kan ya. Makanya itu menjadi penting, dan alhamdulillah dari salah satu temannya ya, itu kemudian menjadi sahabatnya yang kemudian masuk Islam gitu kan ya, salah satu orang India gitu kan ya. Alhamdulillah masuk Islam, dan itu menjadi eh, sahabat mereka, sahabatnya gitu kan ya. Jadi bersahabat, menjadikan Muslim sebagai sahabat itu menjadi penting karena mereka bisa akan saling menguatkan gitu kan ya. Walaupun misalnya ada beberapa, jadi tapi tentu sahabat yang kita harapkan Muslim ini bukan yang sekedar identitas Islamnya gitu kan ya, tapi dia adalah yang praktis dalam keislaman gitu kan ya. Karena kalau misalnya dia berteman dengan yang Islamnya juga tidak praktis, ya yang dikhawatirkan kan juga bisa terpengaruh gitu kan ya. Kecuali memang dia memiliki kekuatan gitu kan ya, dia bisa mempengaruhi temannya gitu kan. Tapi kan uh, setiap anak punya ya kekuatan berbeda-beda gitu kan ya. Nah, ya seperti itu. Jadi Islam itu menjadi memang penting, dan terkait dengan media gitu kan ya. Bagaimana ininya ya kebijaksanaan. Selama mereka misalnya telah memahami gitu kan ya mana yang baik ya, karena kalau sudah punya filter gitu kan ya, ya insya Allah media itu bukan menjadi uh, suatu hal yang uh, memperburuk gitu kan ya, tapi bisa digunakan untuk yang sebaliknya gitu kan ya. Uh, karena kami juga misalnya ketika nonton gitu kan ya film bersama anak-anak gitu kan ya, walaupun film yang ada di Amerika gitu kan yang biasa gitu kan yang bukan yang bernilai Islami gitu kan ya, tapi kan karena kita kemudian membiasakan ketika pulang uh, film tadi dari film tadi pelajaran apa yang bisa diambil gitu kan ya, terus bagaimana Islam memandangnya gitu kan ya. Nah ini kan jadi membiasakan mereka punya filter sendiri gitu kan ya dalam hal apapun terkait dengan media gitu kan ya. Nah ini uh, bisa menjadi ya usaha kita lah, bagaimanapun juga kan kita sebagai orang tua kan ya berusaha gitu kan ya, dan terus berdoa gitu kan, mudah-mudahan uh, mereka menjadi terus ya kuat dengan keyakinan Islamnya. Ya Allah wa'ala. Ya kalau boleh ditambahkan terkait Silakan, ya ini Pak Rudi. ya jadi apa konsep kita itu adalah imun ya, bukan steril. Jadi apa bagaimana anak-anak itu memiliki filter itu tadi. Tapi untuk bisa seperti itu kadang-kadang perlu bantuan orang tua gitu. Karena sekarang ini terkait sama gadget. Itu tuh dampaknya itu sedikit. Sehingga di sini ya usia 0 sampai 2 itu kalau bisa nggak pakai gadget gitu. Terus 2 sampai mumayyiz, sampai dia tahu apa benar salah, itu gadget itu mereka hanya bisa nonton, yang ngatur itu kita. Jadi orang tua itu saya mau pakai gadgetnya, itu mereka nggak menyentuh gadgetnya, jadi orang tuanya yang set it up, kemudian mereka bisa nonton apa yang mereka mau nonton. Jadi orang tua tahu persis seperti apa dan bagaimana. Kemudian antara mumayyiz sampai balik, mereka itu boleh meminjam. Oh ini gadgetnya papa, Anda boleh pakai gitu. Kan tapi karena itu namanya pinjam, maka anytime pemiliknya bisa memintanya. Gitu. Nah kemudian balik di sini adalah
kalau apa yang untuk bisa bukan sekedar mimpi basah atau haid, tapi lebih kepada balik dalam pengertian secara mental. Jadi kalau seorang anak laki-laki itu sudah berani bepergian sendirian gitu, keluar kota, maka dia sudah dianggap mampu untuk mengontrol dirinya. Atau kalau perempuan itu bisa menjaga rumah gitu sendirian, maka dia sudah bisa diserahin amanah gitu, sehingga pada usia segitu mereka boleh memiliki gadget. Jadi kalau yang di sini ini sebuah usaha kan untuk bisa meminimalisir efek negatif daripada gadget itu, karena media itu ya seperti pedang yang punya dua sisi ya, bisa positif dan negatif tergantung Ya, terima kasih banyak Pak Rudi. Lagi-lagi saya terkagum-kagum nih dengan menyiapkan imun bukan steril ya. Jadi imunnya itu yang dibentuk menghadapi ya realita yang di luar sana. Oke, insya Allah berikutnya akan ada yang menanyakan langsung yaitu Ibu Nining. Ibu Nining saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Masya Allah. Kena sekali ini yang diceritakan Pak Rudi dan Bu Rina. Masalahnya saya mungkin ada sedikit pertanyaan, terutama Pak Rudi. Untuk suami saya. Ya. Kami tinggal di Jerman, di sebuah kota kecil. Dulu saya sekolah menerus lanjut di sini. Dan mengenal suami saya, dan setelah selesai saya kembali ke Indonesia. Tapi kemudian qadarullah ketemu lagi, ya mungkin lah itu. Dari dulu saya suka mendoakan dia karena saya sudah mengenal sejak lama, sejak tahun 90, mungkin saya pulang 94. Saya mendoakan dia semoga dia menjadi seorang muslim karena dia orangnya masya Allah baik sekali ya. Muslim yang mutakin. Walaupun saya waktu itu juga seorang yang fakir ilmu, ya hanya sholat, puasa, dan harus jadi orang baik, itu aja mungkin. Jadi saya pulang, ketemu lagi, tapi akhirnya ya mungkin saya putuskan setelah ibu saya meridhoi, kami menikah. Rencananya kami akan di Indonesia tinggal. Tapi qadarullah, suami saya tidak mendapat pekerjaan di Indonesia karena krismon waktu itu tahun 96-an-nya. Akhirnya ya saya yang mengalah, saya tinggal di sini 6 bulan dan tinggal di Indonesia bekerja 6 bulan kan waktu saya sudah bekerja mengajar di universitas. Kemudian saya tetap meminta saya ingin hijrah, tidak mau tinggal karena di tempat saya tinggal suami itu saya tidak mengenal orang Muslim, bahkan orang Indonesia pun waktu itu belum ada, ya sehingga saya ingin, tapi qadarullah saya masuk akhirnya ke kota yang dekat, ada komunitas Muslim, di situ saya ikut sedikit mengenal lingkungan komunitas Muslim. Kemudian ada tiba-tiba aja ada seorang yang saya bilang saya pengen belajar Islam, mengajari saya. Dia bilang gitu, boleh Bu, asal tidak sendiri, saya siap mengajari. Dan saya tahu dia orang yang faqih ya dalam agama. Saya datang ke rumah ibu, tapi ibu cari beberapa teman. Akhirnya saya dengan orang-orang yang juga orang Jerman berkumpul 1 bulan sekali. Dia mengarahkan kami. Terus saya bilang, kami ingin hijrah. Apakah kami harus hijrah? Tidak. Ibu sekarang tidak boleh hijrah. Justru harus memperkenalkan Islam di sini. Itu anak saya masih kecil, baru TK kalau nggak salah. Nah setelah itu harus memperkenalkan Islam di sini. Aduh gimana ya, saya berat, akhirnya saya lalui. Saya ingin mempunyai keluarga Islami, itu aja yang ini. Saya ingin anak saya bisa sholat dan bisa ngaji. Saya sendiri hanya bisa mengajarkan Iqra dan sebagainya. Alhamdulillah Allah membimbing kami, menunjukkan semua Allah tunjukkan ya. Sampai anak saya bisa ngaji, bisa sholat, mau sholat dan lama-lama dia juga mau berhijab sendiri. Ya, saya sudah waktu itu
untuk suami nggak terlalu saya pikirkan. Saya anak dulu yang saya pegang. Tapi lama-kelamaan gimana? Sampai anak saya bilang, Papa, nanti Nisa ajarin Ikro ya, katanya. Diam aja suami saya gitu. Alhamdulillah sekarang bertahap suami saya sudah sholat, sudah. Ya Alhamdulillah malah kami juga sudah. Kalau perjuangannya bertahun-tahun saya ingin umroh dan haji, beliau juga sudah melakukan itu rukun Islam. Tapi yang menjadi mungkin sekarang Pak Rudi atau Bapak-Bapak yang Pak Iqbal bisa menyarankan kami, saya tetap bahwa saya ingin suami saya menjadi muslimnya itu dari hati gitu. Bukan misalnya haji karena saya ingin haji, dia ikut haji gitu. Tapi dia juga ingin kembali lagi ke sana. Nah itu tetap masih dalam hati saya itu yang yang mengganjel gitu bahwa saya keluarga Islami, dia juga sudah bisa. Nah sekarang malah anak saya sudah menikah, alhamdulillah dapat orang Indonesia yang Muslim juga sekarang mengajar ngaji di Masjid Indonesia. Dua-duanya gitu mengejar TPA gitu dan suka mengajar juga. Sampai cucunya ini yang sekarang berumur 3 tahun dia bilang, Aki, nanti sama Halimah Aki diajar ngaji ya. Nah ini saya minta saran, saya sendiri kan mungkin sebagai suami tidak mau diajari sama istrinya. Jadi saya hanya bisa berdoa dan mengikuti ya, kita sholat berjamaah selalu alhamdulillah sampai saat ini. Mungkin ada sarannya buat kami di sini apa yang sebaiknya. Saya sendiri suka kadang-kadang saya harus pengen ke Indonesia gitu, pengen pindah atau ke negeri Muslim. Tapi ya kami juga sudah tua ya. Saya sudah pensiun, suami saya sebentar lagi juga pensiun. Anak saya nggak tahu nih, anak saya apa akan tinggal terus di Jerman dengan ini, tapi saya juga khawatir ya lihat keadaan Jerman di sini untuk cucu kami di sini gitu. Ya mungkin ada pencerahannya atau saran buat saya. Saya terus terang sekarang saya sering ya dalam usia seini tapi saya belum seperti tenang seperti Pak Rudi dan Bu Rina ini yang anak-anaknya sudah bagaimana gitu. Saya mengharapkan anak cucu saya nanti bisa juga semua jadi hafiz gitu dan bisa ya, dan suami saya juga terus terang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillahu khairan katsir untuk sharing ini. Ya terkait dengan membawa suami gitu kan ya. Memang kalau misalnya kita sendiri yang menyampaikan itu biasanya memang lebih besar tantangannya gitu kan ya. Kalau di US ini ada program untuk pembinaan mu'alaf gitu kan ya. Biasanya di masjid itu ada gitu kan ya. Dan juga jadi mungkin yang dikedepankan itu adalah mengajak suami untuk mau ikut ya. Ya halakoh seperti itu ya, itu pembinaan gitu kan ya. Karena bagaimanapun juga iman kita itu kan bisa turun naik gitu kan ya, hati kita bisa terbolak-balik gitu kan ya. Nah, menjaga keimanan ini artinya memang menjadi tanggung jawab kita ya ketika Bu Nining telah memutuskan untuk menikah gitu kan ya dengan seorang yang mu'alaf gitu kan ya. Artinya Bu Nining harus lebih ekstra gitu kan ya untuk membantu suami mengajak ke pengajian. Mungkin saya sedikit cerita ekstrim ini sebenarnya dari kisah kami di sini gitu kan ya. Ada seorang ibu yang dia menikah ya secara Islam gitu kan ya. Awalnya karena pernikahan gitu kan ya. Tapi kemudian sejalan dengan waktu suaminya kembali lagi kepada agamanya. Karena dia sudah punya anak, dia tetap mempertahankan pernikahan tersebut. Sampai kemudian dia bilang, aduh Kak Rina, saya ini sudah berzina, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Dia bilang kayak gitu. Ya karena sekarang suami saya sudah tidak Islam lagi. Saya pasti masuk neraka, dia bilang kayak gitu. Terus Nabi bilang, surga dan neraka itu adalah kekuasaan Allah, ya wewenang Allah. Gitu kan, ya. Kalau sekarang ini, ya berusahalah ya gitu kan ya, untuk kembali merangkul suami gitu kan ya. Dan kemudian ketika datang Ustadz
ya. Dia seorang mualaf juga Ustadz ini gitu kan ya, ketika ada safari dakwah gitu kan ya. Ustadz ini dia mengadukan hal yang sama ke Ustadz. Terus dia bilang begini Ustadz ini, ibu, dibilang kayak gitu. Kalau misalnya eh, memang pilihannya seperti itu, nggak ada pilihan lain. Ini dia terus terang, Ustadz bilang, ya harus berpisah, dia bilang kayak gitu kan ya. Kalau dia tidak mau masuk Islam gitu kan ya. Terus kira-kira apa yang ibu takutkan ketika berpisah? Dia bilang seperti itu. Masalah rizki kah? Dia bilang kayak gitu. Takut nanti nggak bisa makan? Dia bilang kayak gitu. Allah yang memberikan rizki, dia bilang kayak gitu. Dan hal-hal seperti itu. Karena yang disampaikan Ustadz ini kemudian membekas banget gitu kan ya di dalam hati ibu ini. Akhirnya dia memutuskan memang untuk berpisah gitu kan ya. Dia mengurus surat cerai itu, dia print, dia segala macam, dia kasih ke suaminya. Sekarang kita nggak bisa lagi bersama karena saya setelah melakukan terus melakukan perbuatan zina, dia bilang sampai seperti itu. Kalau misalnya ini kita harus pisah kalau kamu gitu kan. Terus dia pergi bawa barangnya gitu kan ya. Terus kemudian dia eh, ada yang ketinggalan, dia masuk lagi. Nah, ketika dia masuk itu dia mendengar suaminya lagi nelfon ibunya gitu kan ya. Suaminya itu ngomong sambil nangis-nangis, dia bilang, wah saya ditinggalin istri saya karena saya nggak mau masuk Islam, dia bilang kayak gitu. Terus ibunya sampai bilang, lah kalau kamu memang masih cinta sama istri kamu, ya masuk Islam aja, dia bilang kayak gitu. Dia sama ibunya gitu kan ya. Akhirnya suaminya mau apa namanya berjanji gitu kan untuk masuk Islam, dan kemudian akhirnya mereka mereka ulang lagi gitu kan ya secara Islam gitu kan. Tapi istrinya ini begitu kuat gitu ya. Kalau kamu memang mau masuk Islam, kamu harus belajar, dia bilang kayak gitu. Nggak bisa seperti yang sebelumnya, karena kan khawatir kan kalau dia nggak belajar Islam kan dia akan apa namanya kembali lagi. Diajak setiap apa seminggu sekali ke masjid ikut yang program mualaf tadi gitu kan ya. Jadi suaminya rutin mulai mengikuti kajian mualaf. Uh, Belakangan ya akan alhamdulillah suaminya tanpa paksaan sudah sholat, sudah puasa sendiri segala macam itu. Dan bahkan ketika ngomong sama istrinya, kamu ini nyuruh saya masuk Islam itu benar, dia bilang kayak gitu. Lah kamu sendiri nggak pakai hijab, dia bilang kayak gitu sama istrinya. Sedangkan hijab itu menjadi wajib. Gitu. Nah artinya di sini adalah poin yang ingin dikedepankan adalah bagaimana kita terus merangkul, mengajak suami kita, bukan kita yang membina, tapi diantarkan dia di apa kita ajak ke uh, di mana masjid yang ada program mualaf ini tadi, pembinaan untuk orang-orang seperti itu. Ya Allah. Masya Allah. Ya. Dari Pak Rudi ingin ditambahkan mungkin Pak Rudi? Ah, ya dari contoh tadi ya insya Allah sudah cukup ya, apa yang intinya bagaimana peran istri untuk mensupport suaminya, tentu di samping apa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan Allah yang dengan hati. Nah itu apa ikhtiar dengan seperti yang tadi disampaikan Ibu Rina. Ya. Terima kasih banyak untuk informasi juga untuk audiens yang hadir di kesempatan kali ini, bahwa Masjid Indonesia Frankfurt juga mempunyai program pembinaan mualaf yang mana ada kajiannya setiap sebulan sekali. Jadi bisa dilihat di kolom chat, ada kontak dan WhatsApp-nya juga untuk yang membutuhkan. Ya. Ya, Alhamdulillah luar biasa waktunya nggak kerasa, tema diskusinya juga sangat amat cair, sangat bisa dinikmati, dan sayangnya sudah datang di penghujung acara. Insya Allah mungkin dari Ibu Rina ataupun Bapak Rudi ada sedikit closing statement atau sedikit petuah untuk kami yang masih berjuang, yang mudah-mudahan bisa diberi kesempatan juga mendapati jalan yang Bapak Rudi dan juga Ibu Rina sudah sampai, ya, memiliki anak-anak yang hafizoh, memiliki semangat untuk terus menebar kebaikan dan berdakwah, pastinya akan sangat membantu bagi kami. Mungkin dari Bapak dulu, dilanjut Ibu. Closing statement. Apa dulu? Ya apa closing statementnya yang pertama bahwa apa perjuangan kita itu belum berakhir gitu sampai apa Allah memanggil kita. Itu yang pertama. Sehingga apa
di sini kita semua itu masih diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya untuk bisa seperti itu, yang utama seperti tadi di depan adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara minded. Kemudian bagaimana yang kedua adalah hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan pasangan kita. Dengan kombinasi dua ini sebuah kekuatan untuk bisa membantu anak-anak kita apabila kita mampu menciptakan biah Islamiyah. Jadi kita yang minoritas ini memang kalau tidak ada biah Islamiyahnya itu menjadi perjuangan yang berat begitu ya. Jadi segitiga ini gitu, jadi Allah, kemudian pasangan kita, kemudian biah Islamiyah adalah satu keniscayaan agar kita mampu melahirkan generasi. Jadi itu yang perlu kita akan. Ya, kita dari saya. Ya, closing statement dari saya adalah bagaimana kita terus berusaha, tidak boleh berputus asa ya, untuk terus merangkul ya keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan perkuat dengan memperkuat hubungan kita dengan Allah gitu kan ya. Mungkin bisa dicoba tips, salah satunya adalah dengan membiasakan, kalau ada masalah membiasakan untuk sholat sunnah hajat gitu kan ya. Memang secara spesifik gitu kan ya. Di sepertiga malam ya kita memohon kepada Allah gitu kan ya. Agar setiap apa yang kesulitan yang kita hadapi gitu kan ya, Allah selesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang gitu kan ya. Agar Allah mengembalikan misalnya gitu kan ya, suami kita, anak-anak kita ya, untuk menjadi hambanya yang lebih kuat gitu kan ya dalam berislam, lebih istiqomah gitu kan. Mungkin itu insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk itu semua dan mengumpulkan kita ya di dalam surganya nanti bersama-sama. Jazakallah khairan kasiran untuk Ibu Rina dan juga Pak Rudi untuk ilmunya yang luar biasa bermanfaat, untuk cerita-ceritanya yang sangat inspiratif bagi kita. Semoga Allah terus bimbing kita berada di jalan dan keimanannya. Sebelum kita tutup dengan doa, permintaan dari panitia ingin dilakukan foto bersama via virtual. Jadi untuk hadirin sekalian yang berkenan untuk berfoto bersama mengabadikan momen hari ini, silahkan membuka videonya dan nanti akan panitia akan mengcapture sebagai bentuk dokumentasi acara hari ini. Ya. Kepada Bapak Ibu semua, jika berkenan boleh dibuka dulu kameranya. Di sini ada 3 slide, jadi nanti karena nggak tahu di slide yang berapa, mohon kayak ditahan dulu pose terbaiknya, senyumnya. Oke. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. Oke, terima kasih. Ya, ya. Sebelum kita tutup acara kajian hari ini atau talk show kali ini, mohon kiranya Pak Rudi bisa menutup dengan doa bersama dan ya kita mengaminkan. Apa? Doa bersama. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan
كثرة الطيبات وبركة فيه حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد ولك الحمد بشهر رمضان ولك الحمد بالقوة ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بكل شيء أنعمت بها علينا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة تسمع الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mewakili panitia acara hari ini dari Jejak Ukhuwah mengucapkan jazakallah khairan kasiron untuk Pak Rudi dan juga Ibu Rina. Semoga semangatnya terus terpancar, terus menyala. Dan terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan banyak cerita inspiratif ini. Bapak Ibu sehat selalu. Ya, sebagai penutup, mari kita membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin. Kita juga beristighfar, Astagfirullahalazim. Dan kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Atas nama panitia juga segenap keluarga Indonesia di sini, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.